Yang terakhir Bapak Ibu, berdasarkan yang tadi kita harus mengikuti syariat. Apa yang dikatakan Al-Quran sudah kita imani saja. Kita imani. Allah mengatakan dirinya turun di sepertiga malam. Udah Bapak Ibu, kewajiban kita mengimani saja. Ya, Allah punya tangan, imani saja. Kalau misalkan ada yang mengatakan ini Bapak Ibu ya, ada yang mengatakan kalau Allah turun di sepertiga malam, lalu nanti Allah kemana? Kan di sini sepertiga. Nanti di sana di Papua juga sepertiga malam atau berbeda. Allah milih tempat yang mana? Ada orang mengatakan demikian. Kiai Bapak Ibu. Mungkin kiainya lupa bahwa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi laisa kamitslihi syai' wa huwa syami'ul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya Bapak Ibu. Allah meliputi segala hal. Jadi Allah kalau turun di sepertiga malam, jangan dibayangin Bapak Ibu ya, Allah itu turun seperti kita turun dari kursi. Jangan samakan Allah dengan manusia. Jadi cukup bagi kita, sudah imani saja. Imani Bapak Ibu. Masa kalau Rasulullah mah diimani loh Bapak Ibu, sedangkan Allah tidak diimani. Apa contohnya? Contoh Bapak Ibu. Ibu kalau baca Al-Barzanji, berdiri apa tidak? Berdiri kan ya? Mahalul qiyam. Mahalul qiyam namanya ya. Berdiri itu Bapak Ibu, ya. Sallallahu ala Muhammad, kan berdiri itu ya. Kan itu keyakinannya Nabi Muhammad hadir di majelis tersebut. Hadir di majelis tersebut. Sekarang Bapak Ibu, setiap malam Jumat, berapa banyak orang yang melakukan berzanji? Berapa banyak orang? Puluhan atau ratusan? Ratusan orang di Indonesia ini. Ratusan masjid yang ada di Indonesia yang melakukan berzanji. Lalu pertanyaan saya, Rasulullah ini apakah berubah jadi 1000 gitu? Apakah Rasulullah berubah jadi 100 begitu? Kan tidak. Tetapi diyakini Bapak Ibu, seakan-akan Rasulullah lebih sakti daripada Allah. Paham maksudnya? Masa Rasulullah lebih sakti daripada Allah? Allah turun di sepertiga malam tidak diyakini. Kenapa? Allah kemana nanti kalau di sana? Allah kemana nanti kalau Allah di sana? Di sini siapa nanti katanya? Sedangkan Rasulullah diyakini hadir di majelis tersebut. Rasulullah berubah jadi 100 begitu. Tetapi faktanya yakin orang-orang Bapak Ibu. Sedangkan Allah tidak diyakini, Nabi Muhammad diyakini. Berarti dalam tanda kutip Rasulullah lebih sakti daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya dalam syariat kita, yakini saja. Kalau Allah turun di sepertiga malam, sudah yakini. Allah punya tangan, yakini. Allah mendengar, yakini. Allah melihat, berarti Allah punya mata. Kewajiban kita meyakini saja. Jangan sampai Nabi Muhammad lebih sakti daripada Allah. Sepertiga malam turun. Barang siapa yang minta doa, aku kabulkan. Yang meminta ini aku kabulkan. Ya. Yang kesulitan, aku akan mudahkan. Wajib kita imani saja Bapak Ibu. Ya. Justru yang keliru adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad hadir di majelis tersebut. Dan Nabi Muhammad sudah meninggal Bapak Ibu. Nggak bisa kembali ke alam dunia. Apalagi melihat Nabi Muhammad secara sadar gitu, nggak mungkin. Itulah tipu daya setan Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan sampai melegitimasi bahwa seakan-akan Nabi Muhammad lebih sakti daripada Allah. Paham sampai di sini ya? Ada pertanyaan silakan. Sebentar lagi, 3 menit lagi. Mohon. Ibu mau nyebutin nama, mangga. Tidak disebutin nama, Allah sudah tahu. Yang berlebihan dalam berdoa adalah ibu sebut satu-satu. Kan sering nih kita diundangnya, para ustadz diundang. Khususon li almarhum. Sebut satu-satu Bu. Satu lembar tuh, kan saya baca Bapak Ibu, kan dulu saya baca. Sebut satu-satu, binti, bin. Terus ada orang yang tulisannya nggak kebaca. Akhirnya kiainya bilang apa? Husain bin ngegerutu kan kiainya teh. Akhirnya kata makmumnya, ibu ini sudah didoain.
Itu Bapak Ibu, kadang kita Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya nih, kenapa dikecilin suaranya di gerutu? Wah, khusus oleh almarhum Bapak Binti. Almarhum Bapak Binti. Kenapa digituin? Kenapa bisik-bisik? Sebutin aja. Khusus almarhumah misalkan. Ibu Nunung Binti. Sebutin. Adik kenapa bisik-bisik? Mungkin tulisannya nggak kebaca. Akhirnya ngegerutu. Kata Imam Ibnu Qayyim Bapak Ibu, ya, itu termasuk doa yang berlebih-lebihan. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang dia doakan. Ibu niatin keluarga ibu sudah tercover semua itu. Tidak usah sebut satu-satu, ya. Walaupun kepada orang tua saya ini mah saya doakan kedua orang tua saya. Atau misalkan ibu khususkan satu orang, silahkan. Penting jangan ditulis lah, tulis. Dan Allah mah tahu atau Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kayak tadi. Masa Rasulullah lebih sakti daripada Allah, kan gitu. Rasulullah Bapak Ibu tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang ini, tidak tahu. Beliau tidak tahu. Allah tahu tidak? Tahu kan? Apa yang kita lakukan ini Allah tahu. Sedangkan Rasulullah tidak tahu. Maka jangan berkeyakinan Rasulullah hadir di tempat kita, lalu kemudian kita berdiri. Terus ada juga kan orang yang, mohon maaf ya, orang yang buta itu, dia salaman katanya bersama Rasulullah. Tidak mungkin Bapak Ibu. Mana dalilnya? Ketika Nabi Muhammad melihat jamaahnya itu banyak sekali, umatku kata Rasulullah, bukan kata malaikat. Ternyata datang umat yang lebih banyak lagi. Umatku, umatku kata Rasulullah. Apa kata malaikat? Dicegat. Nabi teh dicegat. Kamu Muhammad, kata Allah ya dalam satu riwayat juga, kamu tidak tahu apa yang dilakukan umatmu sepeninggalanmu. Tapi kenapa kita sekarang berkeyakinan Nabi Muhammad tahu apa yang kita lakukan? Hadir di majelis kita? Nggak bisa. Ada juga yang hadir di majelis ini adalah Nabi Muhammad atau malaikat? Malaikat yang hadir, bukan Nabi Muhammad. Tugas kita adalah bersolawat kepada beliau. Solawat juga ya Ibu. Kalau lagi sholat, Ibu tidak usah baca Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau di luar sholat, Ibu baca Sayyidina, karena beliau adalah Sayyid ya, pemimpinnya pada Nabi, pemimpinnya para Anbiya. Beliau, makanya kita katakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Nah, enggak. Ya, buat apa airnya? Ini dia makanya aneh ini di kita masalah. Lebih banyak kita kebanyakan nonton Indosiar. Jadi banyak ada celupin apa tangannya di air minum tersebut. Nih, silakan siram ke makamnya. Tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Nggak ada manfaatnya ya. Kalau misalkan itu ada manfaatnya buat mayit Bapak Ibu ya. Saran saya Ibu beli apa sih namanya yang gede itu Bu? Galon, yang lebih gede lagi gini yang ada di rumah-rumah kita nih. Beli toren. Ibu cor di sana di samping kuburan Ibu, bikin toren yang kiranya yang 500 liter. Nah, Ibu ambil air, simpen di atas, Ibu buka kerannya sedikit-sedikit biar bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, air tersebut bermanfaat buat kuburan ya. Mohon, makanya itu dia orang yang pada intinya Bapak Ibu, kalau syariat mah jangan ngikuti akal, jangan ngikuti perasaan, jangan mengikuti kebanyakan yang dilakukan orang. Sebab kalau mengikuti dalil, kita akan asing kata Rasulullah. Makanya beruntunglah orang-orang yang terasing. Berpegang teguhlah kepada dua yang aku tinggalkan kepada kalian kata Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada yang dua ini, dia akan selamat selama-lamanya. Atur nuhun pisan, waktunya sudah habis. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.